Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya angkat bicara atas tudingan bahwa lembaganya dianggap melempem dalam upaya mengusut adanya kong kali kong di balik mahalnya minyak goreng. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku lembaganya juga menaruh perhatian terhadap persoalan minyak goreng. KPK bahkan menduga Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak bukan satu-satunya pejabat yang terlibat dalam kong kali kong penerbitan izin ekspor minyak sawit. Ya tentu Kejaksaan Agung pasti juga punya bukti-bukti yang cukup sehingga berani untuk menaikkan para tersangka dan melakukan penyidikan kasus tersebut. Kami berharap proses penegakan hukum terkait dengan persoalan CPO atau minyak goreng itu dapat diselesaikan secara tuntas ya. Nanti di persidangan akan terungkap semuanya ya, bagaimana modus-modus yang digunakan dan lain sebagainya, dan tentu saja harapan kedepannya itu tata kelola minyak sawit, CPO dan produk-produk turunannya itu juga dapat diperbaiki, dapat ditutup celah-celah terjadinya penyimpangan tentu saja kan, yang ujung-ujungnya pada akhirnya kita berharap juga pemenuhan kebutuhan minyak goreng dan apapun ya produk-produk turunan dari minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri itu dapat terpenuhi dan yang penting lagi terjangkau oleh seluruh masyarakat. Ini kembali lagi ke persoalan kuota, ini kan kadang-kadang terbit kuota, rekomendasi kuota dari Kementerian Pertanian, tapi di sisi lain ternyata nggak sepenuhnya juga itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan, ya, karena ada perbedaan data. Ini persoalan data lagi nih, ya, persoalan data lagi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidaksinkronan kebijakan antar kementerian. Nah, ini kan juga lewat neraca perdagangan yang tersistematis tadi itu kita berharap perbedaan data antara kementerian antar lembaga itu bisa kita hindari ya. Sehingga ya tujuannya juga jelas kok itu kan, supaya satu sisi pemenuhan kebutuhan dan negeri terpenuhi, di sisi lain juga tidak merugikan petani atau peternak yang ada di Indonesia terkait dengan itu tadi importasi komoditas-komoditas yang sebutkan daging atau gula atau beras bahkan itu seperti itu. Ketika pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi 14.000, langka minyak. Kan gitu, nggak ada bahkan di minimarket itu juga kosong. Tapi ketika harga eceran tertinggi itu dilepas ya, sebagai pasar kembali lagi terpenuhi. Nah ini kan artinya apa? Dari situ saja kita akan bisa menduga ini di mana persoalannya. Apakah ada penimbunan? Kalau kita mengatakan terasa tidak mungkin, meskipun disampaikan kita tidak ada penimbunan. Tetapi kenapa ketika harga kemudian dilepas, kemudian tiba-tiba di pasar kemudian banyak tersedia kan itu kan. Nah ini menyangkut antara keseimbangan antara produksi dan kebutuhan, suplai dan demand kan seperti itu. Sebetulnya itu saja kan. Kalau dari sisi produksi, ketika para pengusaha melihat dengan harga seperti itu, tentu perusahaan rugi karena tidak menutup biaya produksi. Nah, itu kan harus cari keseimbangan juga seperti itu. Dan sebetulnya kan ada kewajiban demo ya. Kewajiban untuk pemenuhan dalam negeri ya, terkait dengan produksi minyak sawit itu kan 30% atau berapa, saya kurang tahu kan. Tujuannya kan sebetulnya kan itu.